Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas eh, materi nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan NPWP. Saya yakin teman-teman tidak asing mendengar kata-kata NPWP ini, nomor pokok wajib pajak, karena memang sudah menjadi sebuah salah satu legal formal yang ada di Indonesia. Kalau kita sama-sama ketahui ya bahwa di semenjak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diperbarui, itu ada beberapa perkembangan terkait masalah NPWP. Seperti halnya nomor induk kepegawaian yang ada di KTP, ya itu akan menjadi NPWP. Oke. Aturannya sudah keluar, tetapi terkait teknis pelaksanaannya belum serta-merta ada. Seperti banyak pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh pemerintah dalam waktu dekat, karena stigma di masyarakat kalau menyebutkan nomor induk kepegawaian jadi NPWP, berarti kan semua wajib pajak itu akan terkena NPWP. Gitu ya, akan mendapatkan NPWP yang artinya mereka berarti harus membayar dan melapor pajak. Nah, ketentuan-ketentuan ini stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat yang insya Allah akan dalam waktu dekat itu akan dijawab oleh pemerintah. Itu tetapi sih saya yakin ya pemerintah akan memberikan jawaban dari stigma-stigma yang ada di masyarakat yang berkembang saat ini. Dan pastinya tidak semua orang harus membayar pajak. Pasti ada ketentuan-ketentuannya. Oke ya. Oke. Selanjutnya eh ketika berbicara subjek pajak, ya kemarin kita membahas kenapa sih orang dapat NPWP ya. Dan dari sisi garis besarnya kita akan membahas subjek pajak. Subjek pajak itu ada empat, ya, ada empat. Yang pertama adalah orang pribadi, ya. Orang pribadi ini nanti turunannya ada di yang kedua itu badan dan yang ketiga adalah bentuk usaha tetap, ya. Dan turunan dari orang pribadi itu akan mendapatkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau warisan yang belum terbagi. Nah, di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini sudah ada perubahan kembali terkait apa warisan. Itu saya memang belum detail membaca terkait Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang baru diterbitkan ini, diundang-undangkan ini, tetapi seingat saya ada informasi bahwa warisan itu tidak terkena pajak. Tetapi silahkan nanti teman-teman baca kembali terhadap artikel-artikel terkait warisan yang belum terbagi. Oke ya, jadi subjek pajak itu ada tiga, orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Silahkan teman-teman jika ingin bertanya, silahkan langsung tanyakan saja. Oke, ingat subjek pajak itu tadi ada tiga, orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya untuk subjek pajak orang pribadi, ya ada beberapa siklus, ya dalam eh, ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam subjek pajak orang pribadi. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, artinya dia itu sebagai karyawan, PNS, TNI atau Polri, ya. Terus yang kedua itu ya ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha, ya, yang melakukan usahanya. Artinya dia berusaha, wirausaha, dan yang ketiga adalah orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Jadi subjek pajak orang pribadi ada tiga. Yang pertama tidak melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Yang kedua melakukan usaha dan yang ketiga pekerjaan bebas. Yang pertama sudah sama-sama mafhum bahwa ya NPWP itu ya diberikan kepada pegawai, karyawan, PNS, TNI ataupun Polri. Yang kedua adalah wajib pajak orang yang melakukan usaha. Ya, usaha artinya dia melakukan wirausaha dan yang ketiga adalah orang yang melakukan pekerjaan bebas. Siapa sih orang yang melakukan pekerjaan bebas? Ya. Jadi pekerjaan bebas itu bukan pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Nah, di dalam kaidah perpajakan bahwa ya pekerjaan bebas itu seperti pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Nah, nanti ketentuannya berbeda nih.
terhadap pajak-pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Apa ini maksud dengan pekerjaan bebas? Pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Ingat, ya, keywordnya adalah keahlian khusus sebagai usaha untuk meroleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nah, 3 orang ini adalah subjek pajak orang pribadi. Nanti SPT-nya pun akan berbeda. Jadi nanti kita pada materi SPT, ya kita akan membahas terkait SPT orang pribadi. Ya, orang pribadi itu nanti ada 3. Ada SPT 1770 polos untuk wirausaha, 1770 SS untuk penghasilan di bawah 60 juta, dan 1770 S penghasilan di atas 60 juta dalam 1 tahun. Oke. Nanti ada banyak hal di dalam undang-undang perpajakan yang terbaru ini, ya. Ada usaha yang di bawah 500 juta nanti tidak akan terkena pajak, gitu. Artinya silakan teman-teman mencari tahu sendiri terkait undang-undang perpajakan yang terbaru. Oke. Ini adalah 3 subjek pajak orang pribadi. Oke. Selanjutnya terkait subjek pajak badan, ya. Apa sih badan itu? Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, ya, sama-sama kita ketahui PT, perseroan komanditer, kita mengenalnya CV, dan perseroan lainnya. Ya, atau misalnya BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Badan di sini kalau dicontohkan seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, partai politik, dan organisasi lainnya, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif. Nah, itu termasuk subjek pajak badan. Ingat tadi yang pertama, orang pribadi, ada 3, cara mengingatnya, karyawan, usaha, dan pekerjaan bebas. Nah, sekarang badan. Nah, badan itu ya secara keseluruhan sama, hanya saja bentuk legalnya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah bukan termasuk subjek pajak. Ya, bukan termasuk subjek pajak. Ya, seperti apa aja? Yang pertama adalah kantor perwakilan asing. Oke, paham ya, seperti kedutaan, duta besar, diplomatik, gitu. Yang kedua adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik yang dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka. Syaratnya adalah bukan WNI, tinggal di Indonesia, negara yang bersangkutan memiliki perlakuan timbal balik. Artinya apa perlakuan timbal balik itu? Kalau seandainya misalnya Jepang nih, Jepang itu memperlakukan diplomatik kita dengan tidak dikenakan pajak, maka kita pun ya terhadap diplomatik Jepang itu pun tidak mengenakan pajak. Itu artinya ada hubungan timbal balik yang serius. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat ya seperti Indonesia menjadi anggota tersebut seperti PBB, terus WHO, misalnya ASEAN. Selama Indonesia mempunyai organisasi internasional, berarti organisasi tersebut bukan subjek pajak. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C, ya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi misalnya pejabat diplomatik sebagai duta besar di Indonesia, dia punya usaha juga nih misal. Nah, itu tidak boleh. Sebagai diplomatiknya, dia tidak dikenakan, bukan sebagai subjek pajak, tetapi ketika dia melakukan usaha, maka dia tetap terkena pajak. Dan yang keempat, badan daerah. Badan daerah itu ya seperti kementerian dan lain sebagainya. Ya, itu adalah subjek, bukan subjek pajak. Nah, ini terkait kriteria badan pemerintah yang menjadi bukan subjek pajak.
Yang pertama adalah pembentukan badan tersebut, ya. Badan tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, ini badan yang menjadi bukan subjek pajak. Gitu. Terus, kita masuk ke nomor pokok wajib pajak. Dalam siklusnya, ya, dalam siklus nomor pokok wajib pajak, yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri, ya, baik itu badan maupun orang pribadi. Baik itu badan maupun orang pribadi, itu ada persyaratan objektif dan persyaratan subjektif. Apa itu objektif, ya, apa itu subjektif, kita akan bahas di depan. Oke. Nah, setelah memenuhi syarat objek penghasilan dan syarat subjek bagi si orangnya, si subjek pajaknya, maka dia wajib mendaftarkan diri. Di mana? Mendaftarkan dirinya adalah kantor pelayanan pajak di KPP. Di negara Indonesia, setiap KPP itu adanya di setiap kecamatan. Walaupun ada beberapa tempat ya di luar Indonesia bagian barat ya kebanyakan, itu biasanya satu KPP itu dari beberapa kecamatan. Tapi rata-rata di Pulau Jawa itu, rata-rata itu satu KPP itu satu kecamatan. Gitu. Biasanya. Oke. Di KPP mana? Di KPP dia bertempat tinggal atau bertempat kedudukan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya Mbak Yolanda itu tinggal di Bekasi Selatan, misal. Maka dia wajib mendaftarkan diri di KPP Bekasi Selatan. Lalu bagaimana kalau seandainya KTP-nya misalnya di Jakarta, tapi ingin mendaftarkan, KTP-nya di kampung, misalnya di Jawa Timur. Terus dia merantau ke Jakarta. Bikin NPWP-nya di mana? Nah, membuat NPWP sepertinya sekarang itu sudah via online pun bisa ya. Tapi perlu diingat, walaupun via online, ya keterangan atau informasi yang ada di KTP masih mengikuti pada nomor KTP. Artinya informasi yang ada di KTP maka akan diinformasikan kembali di syarat persyaratan untuk NPWP. Artinya ketika ada orang merantau, misalnya dari Jawa Timur ke DKI Jakarta, tetap alamatnya adalah alamat yang berada di KTP, yaitu di Jawa Timur. Gitulah. Nah, ini adalah persyaratan subjektif dan objektif. Tapi sekarang insya Allah pemerintah ke depannya itu makin bagus ya. Salah satunya adalah NPWP yang bersifat online. Jadi silakan teman-teman bisa buat NPWP dimanapun. Ya, apa itu NPWP? Ya, NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri, identitas wajib pajak. Lalu kedepannya bagaimana kalau seandainya NPWP itu digabung dengan NIK? Apakah NIK itu juga menjadi tanda pengenal diri untuk NPWP? Belum tentu. Tapi kita pastikan kita lihat terlebih dahulu aturan pelaksanaan nanti di dalam ketentuan NPWP NIK yang menjadi NPWP. Gitu ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kita bahas terkait masalah nomor pokok wajib pajak untuk wanita kawin. Kenapa membahasnya adalah wanita kawin? Karena agak ribet. Tapi kalau yang laki-laki itu simpel banget. Ya, oke. Contoh. Materi wanita kawin yang memiliki penghasilan. Oke. Ini ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur penghasilan istri yang digabung suami. Ya, terkait penghasilan istri yang digabung suami, maka NPWP istri digabung dengan NPWP suami. Artinya bahwa hak dan kewajiban perpajakan digabung. Contoh, misalnya Mbak Nur Fadiah sudah punya NPWP, Mas Sayed sudah punya NPWP, sama-sama belum menikah, ya. Maka ketika melakukan ketika pemotongan perpajakannya setiap tahun, maka dilakukan sendiri-sendiri itu, baik Mas Sayed maupun Mbak Nur Fadiah. Nah, ceritanya mereka menikah nih. Nah, ketika mereka menikah, maaf, pacarnya nggak dalam satu kelas ini kan? Nggak ada. Pak.
Enggak ada, ya udah berarti aman Mas. Setuju Mas. Oke ya. Mas Sayed nikah sama Mbak Fadia. Nah, ketika menikah ada satu hal yang dipertanyakan terlebih dahulu. Mbak Fadia, saya kamu NPWP kamu itu mau digabung sama aku atau enggak? Gitu. Kalau seandainya digabung, ya, maka harta istri baik hak dan kewajiban mau baik harta maupun utang digabung sama suami. Bisa dipahami? Kalau digabung. Paham ya? Jadi ada suami, istri, ketika digabung, maka NPWP si istri akan dihapuskan. Digabung menjadi NPWP suami. Biasanya nomornya semua sama, tapi belakangnya 001. 001 itu bukan menandakan bahwa itu adalah istri yang ke-1, bukan. Nanti jadi 002 lagi, istri yang kedua, bukan. Itu artinya 001 itu ngikut dari NPWP si Mas Sayid sebagai suami. Maka ketika NPWP digabung, maka segala hak dan kewajiban maka digabung ke suami. Artinya apa? Artinya bahwa penghasilan istri adalah penghasilan suami, utangnya istri adalah utangnya suami. Bisa dipahami? Ya, jadi nggak benar itu harta suami adalah harta istri. Itu ini undang-undang loh yang ngomong. Ya, clear? Nah, itu kalau seandainya NPWP-nya digabung. Maka ketika teman-teman mau nikah, tanya dulu suaminya udah punya NPWP belum. Tapi kalau belum punya NPWP bukan berarti nggak jadi nikah ya, enggak. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya minta terpisah? Ya kalau terpisah NPWP-nya masing-masing. Gitu. NPWP-nya masing-masing. Mas Said sendiri, Mbak Fadia sendiri. Ya wis selesai. Itu lapor masing-masing, ngakui harta masing-masing, ngakui kekayaannya masing-masing, penghasilannya masing-masing, utangnya masing-masing. Gitu. Tapi perlu diingat, nah ini yang banyak kejadiannya adalah ketika NPWP-nya digabung, NPWP-nya istri didiemin aja. Nah, ketika NPWP-nya istri didiemin aja, itu sebenarnya suatu hal yang fatal dalam hal proses administrasi. Kenapa? Selama dia tidak melaporkan, sebenarnya di situ terus tidak ada pengakuan kepatuhan. Makanya ketika mau dihapuskan, benar-benar datang ke KPP untuk menghapuskan NPWP. Itu baru setelah menghapuskan NPWP baru deh ke KUA untuk mengurus surat nikah. Itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya. Oke. Sekarang untuk NPWP yang belum dewasa. Ya, belum dewasa itu contoh Rafathar. Ya, mungkin apa ya? Rafathar itu kan kecil-kecil sudah punya penghasilan ya. Pertanyaannya adalah penghasilannya si Rafathar, penghasilannya siapa? Ibunya, bapaknya, gitu. Tetapi perlu diingat, apakah si Rafathar itu akan melaporkan atas penghasilannya tersebut? Tidak. Anak yang belum dewasa, kewajiban perpajakannya digabung dengan orang tuanya. Gitu loh. Ya, jadi NPWP-nya ikut dengan orang tuanya. Harta anak adalah harta orang tuanya. Ketika si bapak digabung dengan si istri, maka harta istri adalah harta bapaknya. Anak punya penghasilan, maka anaknya pun menjadi harta ayah. Gitu ya. Ini bukan emansipasi pria, tapi memang kenyataan undang-undangnya seperti ini. Walaupun kadang-kadang ya secara prakteknya susah. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, tadi kan ada persyaratan objektif dan subjektif ya. Kayaknya nanti di slide-nya belum ada. Persyaratan objektif itu jika seandainya punya penghasilan. Clear ya? Selama siapapun dia, selama punya penghasilan, berarti dia sudah terkena syarat objektif. Objektif. Yang kedua, syarat subjektif. Ya, syarat subjektif itu ini. Salah satunya adalah dia di dalam undang-undang yang lama, syarat subjektif itu punya umur yang 18 tahun. Artinya 17 tahun baru punya KTP, dia belum boleh punya NPWP. Syaratnya adalah 18 tahun.
Ya, itu namanya persyaratan subjektif. Nah, sekarang warisan yang belum terbagi nih. Eh, intinya gini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan berhak itu adalah menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan. Oke, yang meninggalkan warisan diwakili oleh salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalannya. Maksudnya apa? Artinya gini, misalnya punya orang tua yang meninggalkan warisan. Nah, ketika meninggalkan warisan, ceritanya belum dibayarkan pajaknya nih atau belum dilaporkan pajaknya. Maka tetap untuk pelaporan itu adalah menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan. Siapa yang laporin? Nggak mungkin dong almarhum yang laporin sendiri. Itu toh dia sudah meninggal, maka yang melaporkan itu diwakili oleh salah seorang ahli waris. Siapa ahli warisnya? Anak-anaknya atau istrinya. Yang kedua adalah pelaksana wasiat, biasanya itu notaris. Dan yang ketiga adalah pihak yang mengurus harta peninggalan. Kalau seandainya ada pihak ketiga. Gitu. Oke. Ini informasi untuk NPWP wajib pajak orang pribadi yang diadministrasikan sebagai berikut. Sebagai contoh, orang pribadi induk yang terdiri dari wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga. Nah, ini adalah informasi di dalam SPT induk. Di dalam SPT induk nanti ada infonya tuh, ada di induk ya. Jadi dalam pelaporan SPT nanti kita akan bahas pada sesi SPT itu ada kodenya itu HB, PH, MT, sama WBT gitu. Apa itu HB? HB itu adalah hidup berpisah. Itu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Itu namanya hidup berpisah. Ingat, berdasarkan keputusan hakim. Yang kedua adalah pisah harta, PH. Suami istri yang dikenai secara pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tertulis. WP ini diberikan NPWP pusat yang berbeda dengan NPWP suami. Itu jika seandainya antara suami dan istri itu pisah harta. Yang keempat adalah memilih terpisah. Beda ya, memilih berpisah sama terpisah. Maksudnya apa? Yaitu wanita kawin selain kategori hidup, berpisah dan pisah harta dikenai pajak secara terpisah karena memiliki melaksanakan hak dan kewajiban terpisah dari suaminya. Artinya beda NPWP. Dan yang kelima adalah warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Dan pada posisi NPWP badan, ya di badan itu ada NPWP badan, NPP join operasi, kantor perwakilan perusahaan asing, bendahara dan penyelenggara kegiatan. Itu kodenya. Nah, ini contoh kode NPWP ya. Saya yakin mungkin teman-teman karena ini kelas karyawan ya, saya yakin teman-teman sudah bekerja dan pastinya teman-teman sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Oke, ini ada beberapa kode, itu termasuk kode wajib pajak. 999 itu adalah kode KPP dan 000 itu adalah kode cabang. Tapi sekarang sudah ada aturan ya terkait teknisnya. Jadi kalau seandainya pun kita 10 menit lagi ya. Nah, 99 ini adalah kode KPP. Kode KPP ini sekarang ini walaupun pindah KPP tetap tidak berubah. Insya Allah, ya walaupun NPP nasional, tapi nanti ke depannya tidak ada kode KPP lagi. Oke. Kapankah jangka waktu mendaftarkan diri? Ya. Jangka waktu mendaftarkan diri adalah paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau saat pendirian, atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dimulai. Ya, ingat paling lama 1 bulan. Contoh, Udin bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah yayasan di bidang pendidikan.
Akte pendirian tersebut dihadapkan notaris pada tanggal 20 Mei dengan nama Yayasan Bakti Utama. Kegiatan usaha baru benar-benar dilaksanakan pada saat aktif pada 1 November 2017. Berarti 20 Mei itu baru akte pendirian plus Kemenkumham. Yang poin kedua adalah aktif 1 November 2017. Ya. Maka kita akan bahas beberapa treatment. Yang pertama adalah Yayasan Bakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah saat usaha dijalankan. Yang kedua, saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu. Ini keywordnya ya, keywordnya. Saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Nah, mana yang lebih dulu nih? Kita lihat di atas. Yang di atas itu adalah pendiriannya 20 Mei, sedangkan aktifnya itu 1 November. Maka saat usaha mulai dijalankan, yayasan utama adalah tanggal 20 Mei. Ini saat mulai dijalankan. Sehingga paling lambat, ingat paling lambat, Yayasan Bakti Utama wajib mendaftarkan diri adalah tanggal 20 Juni. Ingat, 20 Juni. Nah, itu adalah kapan wajib mendaftarkan diri. Oke. Nah, ini untuk orang, perorangan, subjek pajak orang pribadi. Udin seorang bujangan mulai bekerja pada tanggal 1 Februari 2017 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan itu sebulan 4 juta mulai Juni 2017. Mulai mendapat kenaikan gaji menjadi 4,6. Karena Udin belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP sebelumnya adalah 54 dan sebulan 4.500.000. Sampai bulan Mei 2017, penghasilan Udin masih di bawah PTKP, sedangkan mulai Juni penghasilan sudah melebihi PTKP. Pertanyaannya adalah, kapankah Udin wajib mendaftarkan diri? Maka Udin wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP. Kapan mendapatkan penghasilan melebihi PTKP-nya adalah Juni 2017. Maka paling lambat Juli 2017 si Udin wajib mendaftarkan diri untuk NPWP-nya. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Oke? Kalau tidak ada, nanti kita lanjut. Saya stop dulu. Kita bahas terkait masalah pengusaha kena pajak. Oke? Ya, kita demikian materi nomor pokok wajib pajak. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Waktunya sedikit doang. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.